Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Nikmatan sehat supaya sehat ya. Kenikmatan sempat karena banyak sekali orang yang sehat namun sore hari ini tidak sempat. Juga kenikmatan yang luar biasa adalah kenikmatan iman ya. Tanpa keimanan, masya Allah, hidup kita tidak akan berarti. Oleh karena itu mari kita sekali lagi mengucapkan syukur dan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Tema pada sore hari ini adalah apa? Ada yang tahu ya? Taqarrub ilallah. Apa itu? Taqarrub itu apa? Ada yang tahu? Taqarrub itu berasal dari kata qoroba. Qoroba itu korek. Nah, wong Jawa karib. Ada teman karib. Apa artinya? Teman dekat. Teman dekat. Taqarrub itu juga upaya kita mendekatkan diri. Taqarrub ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mendekat pada Allah? Karena semua yang mengatur ya, di dunia ini, semua alam itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu terkadang kita hidup di dunia ini, kita jauh dari tujuan awal. Tujuan awal diciptakan kita ke dunia ini oleh Allah adalah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi intinya kita terlahir di dunia ini, diciptakan oleh Allah ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Cuma terkadang kita, di antara kita, untuk belajar tentang ilmu agama, untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, untuk beribadah dan berkomunikasi kepada Allah ya, itu terkadang kita sangat minim. Jadi kita rasa-rasanya kita seolah-olah makhluk yang super sibuk. Jadi sehingga untuk ibadah pada Allah saja seakan-akan harus menyempat-nyempatkan. Padahal seluruh waktu, umur kita, seluruh hidup kita itu harusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang sangat populer ya. Ayat tersebut saya yakin panjenengan semua hafal ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, artinya apa? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah saja. Quran surat Al-An'am 162. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahullah, sebelum kita membahas tentang taqarrub ilallah, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa
kalau ini kita perhatikan ngeri sudah. Mungkin ada yang sudah hafal hadis ini ya. Hadis ini berbunyi begitu. Sayati zamanun ala umati, akan datang suatu zaman pada umatku. Jadi sok benki ono suatu zaman. Ini Rasulullah. Sultanuhum kal asadi. Ya, apa? Yang mana pemimpinnya itu seperti singa. Seperti apa? Singa. Wa wuzara'uhum kal dhi'bi. Dan pejabat-pejabatnya seperti serigala. Berarti ini binatang apa ini? Buas. Singa tadi buas nggak? Nah, wa ulama'uhum kal kalbi. Dan ulama-ulama, ustadz-ustadznya itu seperti kalbi. Segawan itu cara Jawa apa? Moik. Pak Negrek. Wan nasu kal ghanami. Nah ini. Dan rakyatnya itu seperti kambing. Fa kaifa ya'ishal ghanamu bainal asadi wal dhibi wal kalbi. Nah terus, maka bagaimana nasib atau keadaan kambing yang hidup di antara singa, serigala dan anjing? Nah, luar biasa. Ini kira-kira kapan ya? Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, di sini kita sudah bisa memprediksi bahwa kezaliman itu sudah merajalela. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi, pemimpin. Ini pemimpin itu ibarat singa. Singa itu tahu sendiri Pak, wataknya apa? Tidak mau dikalahkan. Buas dan ingin berkuasa. Ini betul. Enten betul singa sing ngalah. Singa ning ngalah, enten betul. Meskipun singa ompong tetap namanya tetap buas. Tidak pernah ada singa yang memakan rumput. Iya enggak? Betul enggak? Kon nate pirsa macan atau singa mangan suket enten betul. Apapun yang terjadi, singa itu makannya daging. Daging regane larang tetap makan daging. Jadi yang di atas memakan, memeras yang di bawah saling adu kekuatan. Ini nanti. Ini raja kalian. Siapa yang ngutek-utek ya, habis, apalagi yang melawan. Jadi ini pemimpinnya nanti ada suatu zaman yang pemimpinnya seperti itu. Saya ngutek-utek apa? Tangkap. Apalagi yang melawan. Ini raja. Yang kedua kali pejabatnya. Pejabat itu menteri, DPR. Itu seperti apa tadi? Serigala. Ini juga binatang buas. Ya di situ yang namanya serigala itu berebut. Jadi kalau ada makanan itu pasti berebut. Orang serigala ngalah. Nah, serigala ngalah itu berarti duduk serigala. Serigala itu berebut jabatan. Masing-masing menjadi serigala yang lain. Yang di atas memeras yang di bawah saling adu kekuatan, bahkan bersikap dua muka kepada yang di atasnya, ya. Saling sikat, saling sikut, menghalalkan segala cara supaya tercapai tujuan. Dan yang ketiga tadi apa? Ulamanya lagi, ini yang ngeri sudah. Ulamanya atau ustadz, kiai itu orang yang berilmu itu seperti apa tadi? Segawan itu cara Jawane di anjing anjing. Jadi sifat anjing ini akan patuh terhadap majikannya, apa yang majikan inginkan dia lakukan. Terus betul Pak?
Nah, padahal tugas ulama itu menyampaikan hukum, menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang benar sampaikan benar, yang salah sampaikan salah. Namun rela dia menjual ayat-ayat, memutarbalikkan hukum, yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Terus yang pertanyaannya begini, lah bagaimana nasib rakyat tadi seperti apa, Pak? Wah, Masya Allah. Bagaimana keadaan atau nasib rakyat atau kambing tadi yang hidup di antara singa, serigala dan anjing? Masya Allah. Kira-kira bagaimana, Pak? Ngetan dioyak singa umran pada serigala ngidul. Nah, nah inilah saudara ini. Di sini Rasulullah sudah jauh-jauh memprediksi adanya zaman tersebut. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu. Gom-gom. Ya, iya betul. Sudah. Nah, namun jamaah rahimahullah, jika sampai terjadi situasi yang seperti itu, yang seperti diprediksi oleh Rasulullah tadi, ya, maka kita selaku rakyat, ya, selaku orang cilik, selaku orang awam, selaku apa tadi? Dimakan apa tadi? Kambing. Bah, ini cuma satu langkahnya, itu pasrah. Taqarrub ila Allah, ya, mendekat pada Allah. Nah, mendekat pada Allah Azza wa Jalla, minta perlindungan pada Allah, supaya kita selalu dilindungi oleh Allah. Makanya sore hari ini saya sampaikan, ya, ini ada sebuah hadis yang sahih, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ya, sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Apa ini? Jadi ada 7 golongan yang nanti akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Enten pitung golongan, 7 macam golongan. Nah, semoga kita masuk ke dalam 7 itu. Tapi mungkin disimak, ya, kira-kira masuk sing akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Itu ada 7 golongan. Yang pertama siapa? Al-imamul adil. Imam atau pemimpin yang adil. Adil. Jadi yang namanya adil, saudara, itu tidak harus sama. Nek podo kuwi malah orang adil. Makanya Allah itu menciptakan. Ada orang yang bilang, Gusti Allah adil. Kayak sugih kok aku, kayak bagus kok aku. Ya justru diciptakan ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang pejabat, ada yang rakyat. Itu Allah itu sangat-sangat adil. Kalau semua diciptakan oleh Allah, adalah kabeh dadi wong sugih. Nah, apa yang terjadi? Banyak dono iki misalkan kabeh duit 2 miliar. Subuh-subuh gede duit berapa? 2. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira pasar Tompen ada yang jualan enggak? Hah? Kira-kira terminal ada yang jualan enggak? Kabeh nopo kira-kira 2M. Mboten enten. Awake dhewe arep pasang AC wae kok. Itu arep pasang apa jenenge? Apa meneh arep resik-resik. Sing kulino dikon resik-resik. Waduh, maaf. Bukan level saya. Cari yang lain saja. Cari yang lain, bayang. Sampai itu padahal kabeh duit 1. Ini saudara. Jadi Allah itu justru adilnya di sini. Karena apa? Kalau ada orang kaya itu nanti sing gawe resik-resik ya ono. Sing gawene apa tukang masak ya, sing blonjo ya. Nah, itulah saudara. Itu kan adilan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, akan dilindungi Allah di hari kiamat nanti, yaitu imamun adil, yaitu pemimpin yang adil.
adil. Siapa pemimpin kuwi? Kita semua adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin diri sendiri. Paling minim itu kita tuh memimpin diri sendiri. Mimpin awak itu loh. Jadi nek panjenengan ya setiap hari ya melek nanti 24 jam ini berarti Anda zalim. Anda tidak adil dengan awak. Awak itu ya butuh apa? Istirahat. Wah, pas semangat ya. Dari ini aku semangat kerja, aku ngantai-ngantai. Oh, bojoku ya kene seneng. Pagi kerja digo kerja. Ini tidak adil. Termasuk saudara kita adil dengan dulu pernah ya saya sampaikan yang adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama. Itu kan? Yang mana betul ya? Sampun kesupen ya. Ya, dia di bawah sulit ya. Terkadang seperti ini. Jadi adil itu tidak harus sama. Dan setiap kita adalah pemimpin. Nah, kita itu adil pada Allah. Bagaimana caranya? Tadi kan ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini hanya untuk beribadah. Kalau kita tidak mau beribadah berarti kita zalim kepada Allah. Jadi orang yang punya pangkat itu, ini dia sadar bahwa pangkat itu cuma apa? Sambilan. Mereka punya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pangkat itu yaitu tadi seperti singa. Jika kalian tidak bisa mengendalikan, maka kalian sendiri yang akan menjadi santapan. Pemberi pangkat ya, tahu proyek. Dan proyek itu luar biasa besar. Dan di situ kebetulan dia sebagai yang tertinggi. Yang tertinggi, tidak ada pengawasan. Dia lupa bahwa Allah itu Maha tahu. Jadi loh, hukum rano, uang, soalnya betul Pak. Hukum rano. Jadi sesuatu ya, yang namanya maksiat itu ciri-cirinya itu jika diketahui orang itu takut, delik, es apa wae, ayo apa wae. Misalnya panjenengan wis bebojoan ya, delala kok seneng karo wae wanita. Terus apa? Niku kira-kira delian apa? Bloko. Pak Jarman. Caranya anu, bloko apa delian? Mas apa? Delian. Bahkan ada orang yang bilang justru nikmatnya delian luar. Jadi ini ciri orang berbuat maksiat itu wedi atau takut ketahuan orang. Selingkuhan. Terus apa wae? Main ya. Main itu kan dilarang ya. Judi itu kan dilarang. Mesti delik. Zina itu kan dilarang. Mesti delik. Terus apa lagi? Minum minuman keras mesti delik. Karena apa? Itu maksiat atau dia Pak. Oke. Ini yang pertama itu pemimpin adil. Oleh karena itu monggo Pak. Kita berusaha paling orang nek wong lanang ya mimpin keluarga. Mimpin keluarga, mimpin anak bojo lah itu termasuk ini berat Pak. Panjenengan tatkala panjenengan itu nikah, mas kawinnya apa? Ada yang ingat? Pak juga. Seperangkat alat sholat dibayar kredit tunai. Jadi itu seperangkat alat sholat itu harus panjenengan apa? Nah, bojone wis dimarahi dulu, wis dijak pengajian dulu. Subuhan piye? Ayo. Nah, ini adalah kita nanti dimintai pertanggungjawaban. Semua pemimpin dimintai. Tuh, jadi tidak cuma dunia saja. Main akus nyambut gawe tak kei anu kok sangu tak kei pangan. Wis warang kabeh kok. Akus merdeka enggak? Kita itu nanti masih bertanggung jawab di hadapan Allah tentang itu tadi, bahwa kita terlahir di dunia hanya untuk beribadah pada Allah. Yang kedua, siapa?
Yang akan dinaungi Allah di hari kiamat itu siapa? Yang pertama tadi imam atau pemimpin yang wasyabun nasa'a bi'ibadatillah. Siapa itu? Yaitu pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Kenapa pemuda? Sebab nek wong tuwa rajin kuwi wis lumrah. Sing luar biasa wong tuwa wis tuwek ora gelem rajin lah iki luar biasa. Iki ana cah enom kok sregep iramu. Azan subuh selalu di saf pertama. Masya Allah. Saat ini termasuk langka ya. Mergi ya Masjid Al-Amin nom-noman sing sregep. Enten. Soalnya ibu-ibu pados mantu sing ngoten. Mang pados sing sregep ibadah. Sing sregep tuwek-tuwek Pak. Oh, seorang sing namanya memang anak muda sekarang itu apa? Luar biasa sulit ya. Zaman sekarang termasuk langka. Jadi yang rajin itu biasanya yang sepuh-sepuh. Bahkan itu tadi ya Pak ya. Terkadang yang namanya apa? Kita tuh semua sudah tahu ya. Pahala sholat berjamaah itu dilipatkan. Apalagi pahala sholat subuh berjamaah. Kalau orang-orang itu pada tahu, saya yakin ini penuh. Ini penuh orang muat. Orang muat ini ketoknya dorong ngerti, utawa memang orang pengen ngerti. Karena memang masih baik. Ya bener orang gugur Mbak saya Pak. Walah, mosok 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia saya. Mergane urung ketok. Ini seandainya berwujud amplop Pak. Berwujud amplop tidak begitu banyak. 100.000 lah. Siapkan oleh Pak Darman di sini. Diketok ya Pak. Nah perlu di-share ya. Ini disediakan 100 amplop berisi 100.000 saya yakin Pak. Itu nanti sering ya saya ya Bu, nah coba yuk Bu ngetes urunan kopi. Pianten iki urunan. Satu saya ulang Pak Suryo 20, Pak Arifin Monas. Oke, kalau 100 lah tenan tau itu. Nek nganti rantai luar biasa. Ini diumumkan loh bahwa besok Ahad ya. Itu di Masjid Al-Amin kalau datang subuh berjamaah 100 orang pertama akan mendapatkan 100.000 menurut saya. Kok Pak Nangan ya besok? Meskipun ada, mungkin besar darurat ya Pak. Lumayan ya Pak. Wah terkali lu yakin lah. Masih coba ya nah. Pinter dia berapa? Itu pianton bilang tadi, saya urunan satu itu 20 sih lah. Tapi yang melu rawa. Nah, kalau dicoba. Ini panjangnya yakin betul, kebal nggak? Itu cuma rangsangan dunia ini, orang apa-apa. Oleh karena itu saudaraku ya, yang namanya 100.000 ya, terkadang menjadi kecil tatkala kita itu misalkan ke mall. Tatkala kita tuh jajan di sate Masdi, ya. Di sate Mbok Galah itu 100.000 kaya apa? Malah wedi. Orang wani ngono, nek ngomong 100.000. Nah, itu nih kalau ada kotak lewat, saudara, ada kotak lewat yang namanya lembaran merah itu menjadi besar. Enggak betul. Nek betul Anda memang bukan betul itu. Nah, yakin. Nah, oleh karena itu saudaraku ya, ini yang kedua adalah pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Oleh karena itu monggo nek ana wong nom ya ayo sing tua-tua rajin. Yang ketiga siapa? Saya langsung artinya aja ya. Yaitu seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Maksudnya apa ini? Jadi kalau mendengar suara adzan, panggilan sholat itu bergetar. Bawan sing neng sawah ya tak
Baik, azan. Kok wis asar? Allahu Akbar, Allah. Lho kok wis maghrib? Kita senengane aja dhuwur. Senengane dhuwur. Oleh karena itu mari kita introspeksi. Di antara kita sing hatinya bergantung ke masjid siapa? Maksudnya bergantung masjid itu orang teman-teman masjid terus. Di saat ada panggilan sholat itu kita tergetar, bergerak, artinya pengen banget mendatangi itu. Oleh karena itu terutama bapak-bapak itu sangat-sangat ditekankan untuk berjamaah. Sehari 5 kali Pak, ditekankan itu. Nah, terkadang kita bilang, walah, kita matinya sesuai. Jadi, nek golek dunia ora umum ya, panggilan Allah, panggilan azan terkadang apa? Cuma lewat saja ya. Tapi kalau dipanggil misalkan Pak Camat, Pak Lurah manggil ganti-ganti. Itu BLT itu kira-kira tekoran Pak. BLT bulan ini naik 2 kali lipat. Tekoran gas. Jadi ini yang ketiga ya, seorang yang hatinya bergantung masjidnya. Jadi hidupnya itu seolah-olah menunggu sholat. Urip kuwi asline ya menunggu sholat karo nunggu mati. Ya jadi yang mati kan. Lah nek wis mati kuwi awake dhewe ora iso golek sangu meneh. Ora ya Pak, kira-kira jangan umur pinten iki. Ingat, sering saya katakan bahwa di dalam hadis disebutkan hadis Rasul. Rasulullah bersabda, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, Pak umur berapa Pak? 47. 47 nek swidak, garek piro? 13 tahun. Nah. Pak, apa yang sudah berapa Pak? Swidak. Wah, pasti. Maksudnya ya itu kebanyakan umur yang di atas 70 tahun itu Pak. Sangat jarang. Bapak-bapak di sini nggak ada yang 70 ya. Rajin, karena sadar gitu. Dan ingat saudaraku ya, mati tidak harus menunggu tua, mati tidak harus menunggu sakit. Jadi terkadang ada anak yang masih muda mati, orang lorong mati wonten-wonten banyak. Oleh karena itu nang kene iki ya Pak, sering kita tuh terkadang yang jero ini diterangi sadar. Wah iya ya. Sangun iki sudah orang dunia ora umum. Bulan balik tak ngomongnya Pak. Dunia itu awake dhewe setiap kita itu adalah kumpulan hari. Ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya itu kalau kita berlalu kita umur kita sudah berkurang. Jatah umur kita itu berkurang. Dosa sadar betul tadi. Jadi bahkan yang ulang tahun dirayakan sampai apa? Wow, senang lah. Loh, umur lu sudah malah senangnya gitu. Malah harus ceramah kok. Kalau saudara ya, jangan sampai kita tuh terlena ya, terlena. Karena yang namanya itu tadi mati kuwi ora ana sing ngerti. Seorang ahli pun tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan umur berapa dia mati tidak ada yang tahu. Namun mati itu sangat dekat. Karena apa? Karena panah kematian itu sudah lepas sejak kita lahir. Jadi sudah tertulis. Pak Darman itu usianya kok misalnya 89. Tak ada era ya. 89 ini lagi sangat berapa? 59, kok cuy kayak. Tapi terkadang sekarang itu banyak sekali penyakit Pak. Lagi umur sudah wis lorone wis apa komplit. Wis kene loro itu rasanya mau pengen sehat, utawa ya belum mau. Ini saudaraku ya, yang ketiga itu. Oleh karena itu monggo kita tingkatkan yang kita bergantung ke masjid. Kita apa? Hidup ini ingat ya, hidup ini hanya menunggu sholat dan menunggu apa tadi? Mati. Yang keempat, siapa yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat nanti? Yang di situ tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan dari Allah. Siapa?
yaitu dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Kalau saudaraku ada seorang ulama ya, ini pernah seorang ulama ini sukanya, senangnya bergaul dengan orang-orang kaya. Ternyata ulama ini setelah bergaul hari-hari dengan orang-orang kaya, Masya Allah, hatinya itu tidak tenang, gundah gulana. Karena apa? Nek kumpul kuwi. Nah, saya kira kumpul karo wong sugih gitu. Wong pangkat itu makane apa? Bagaimana? Terus apa deh? Selfie buat ketemu Bu Ti, ketemu Pak Gubernur gitu. Namun kenyataannya saudara, hatinya seorang ulama tadi, wah, gelisah gundah. Kenapa? Di situ tadi orang-orang kaya itu punya sesuatu yang di atas dia. Mobilnya ya dia, misalnya duwe penter tahun 90. Terus apa? Orang-orang kaya itu kok apa? Wah, minder. Pakaiannya itu dia tuh rumongso wis pakai bagus, ternyata ketemu dengan orang-orang kaya itu, ternyata bermerek apa? Minder. Begitu seterusnya sudah. Ternyata ya dia tuh sadar, luar biasa sadar. Terus apa yang terjadi? Dia berganti teman, mendekati atau berteman, bergaul dengan orang-orang yang miskin. Apa yang terjadi? Hatinya tenang. Karena apa? Dia merasa cukup, banyak bersyukur. Oh, alhamdulillah aku di mobil meskipun penter. Aku alhamdulillah sepatu paling sampai apa dia. Oleh karena itu saudara, tentang duniawi mari kita lihat di bawah kita. Ojo sering-sering nyawang ngelangat atau enggak jiglok ya. Nih, jadi dua orang yang saling mencintai di dalam Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Maksudnya apa? Maksudnya itu orang mergo duniawi, orang mergo jabatan, orang mergo pangkat. Ning karena ketakwaan, karena Allah. Kumpul di masjid ini, waktu kita punya sahabat, kok orang-orang yang beriman, orang yang soleh-solihah, wah, rasanya ini makcres gitu loh, makcres. Karena apa? Punya tujuan sama. Misalnya piknik kok bareng orang soleh-solihah kabeh apa? Wah, nyeneng. Ayo sholat sih. Nah, coba nek jenengan piknik orang karo wong soleh, pripun? Arep nembung sholat wae. Ada apa? Perkewo. Apa meneh kono sing nyekel komandane apa? Non. Perkewo. Perkewo. Nah, kita di sini alhamdulillah berkumpul dengan orang yang soleh. Oleh karena itu kita itu akan tentram kalau kita tuh sering berkumpul dengan orang yang soleh, sering kita itu menyebut nama Allah, itu pasti tentram. Karena di Quran sudah disebutkan banyak sekali ayat yang mengatakan seperti itu. Salah satunya adalah coba dibuka yang membawa Quran. Ada yang membawa Quran? Aris. Quran surat 13 ya. 13 ayatnya 28. Dibaca? Oh. Quran surat 13 itu apa? Ar-Ra'd. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ini dua kali itu. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Neng diwae ingat kepada Allah. Neng kantor sering-seringlah ingat pada Allah. Itu nantinya misalkan kita akan melakukan maksiat, kalau kita ingat pada Allah, saya yakin tidak jadi. Kenapa orang berbuat maksiat, berbuat korupsi? Karena dia tidak ingat pada Allah. Kira-kira ingat pada Allah betul Pak wong sing korupsi? Orang mungkin malah langgakan. Nek ingat pada Allah, apalagi ingat mati. Ojo-ojo aku tanda tangan kok geletak. Dia takut. Orang yang mau selingkuh, wah wis kencan. Wah ojo-ojo aku kok mati. Nah, ras itu. Astagfirullah. Maaf ya Dik. Ras itu. Lu apa? Aku ingat pada Allah. Tapi kata lu jarang ya. Setan itu luar biasa. Hah? Setan itu muncul di mana? Nah, benar ya. Gimana? Yang kelima saudara, yang kelima siapa? Orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Siapa yang kelima? Ini papat nih dia termasuk betul ini. Dan siji mana apa? Pemimpin yang dari siapa di betul ini? Derek. Abot ya? Abot. Karena juga ada ayat nikah kowe iki loro telu utawa papat. Wong lanang lho. Ya, radio. Loro telu utawa papat. Ning apa? Dua adil. Nek ora iso adil apa? Siji bae lho. Ibu semua kan menjelang lho. Ning nek ora adil siji wae. Yang kedua tadi apa? Pemuda yang rajin ibadah ke masjid. Termasuk enggak kita? Insya Allah ya. Meskipun Pak Jarwo itu pemuda. Bahkan telung tahun kas, isi 6 saya. Yang ketiga, seorang yang hatinya tergantung ke masjid. Insya Allah kita tenang loh. Kopeng asing. Nah, yang keempat ya, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah, bukan karena yang lain, karena Allah. Dan yang kelima adalah ini juga langkah. Nah, ono ya memang makanya dilindungi oleh Allah. Siapa? Seorang yang diajak berzina oleh wanita kaya, pangkat dan cantik, namun menolak. Kaya, pangkat dan cantik, namun dia menolak. Aku takut pada orang awam mau wong loro dikunci lawange. Wong loro jenengan jujano seneng. Kaya, cantik dan apa tadi? Berpangkat. Kira-kira nek panjenengan dadi. Astagfirullah. Iya. Iya. Itu luar biasa. Seperti kisah siapa ini? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang sangat tampan ya. Itu di saat digoda oleh seorang wanita bangsawan yang kaya, cantik, lah Masya Allah. Dan Nabi Yusuf pun juga sebenarnya apa? Karep, menjadi wong normal gitu. Tetapi diingatan luar biasa. Makanya terus metu, kira kok. Nah itu, nabinya cuma terus ngerti bujurnya diputar balik kan. Lho niki Mas, niki ditulung malah aja nggodha kula. Nah, diputar difitnah Nabi. Lho, kok malah kan saya ngajak jenengan ora kowe. Terus ada yang mengalami, coba dilihat bajunya itu sobek di depan atau belakang. Kalau yang sobek di depan berarti yang benar si perempuan, kalau sobeknya di belakang berarti Yusuf yang ternyata di belakang. Nah ini saudara, ternyata fitnah itu sudah sejak zaman dahulu. Dan selanjutnya saudara, saya minta menit Pak. 1 menit. 10. Oke. Selanjutnya seorang yang ini bersedekah ikhlas. Seolah-olah memberikan tangan kanan, dengan tangan kanan tangan kirinya tidak tahu. Jadi
apa dan berapa yang diinfakkannya. Maksudnya apa? Orang itu kan menginfakkan, memberikan sesuatu sedekah itu orang awal ikhlas. Ingat ya Pak, amalan yang diterima oleh Allah hanya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Nah, jenenge sedekah iki genah sesuai tuntunan. Sedekah ning ikhlas. Nah, niki abot mboten. Ikhlas ya. Seolah-olah wis pokoke iki butuh apa iki jadi kurang apa iki? Nah, ikhlas. Aku tak urun botol siji ya. Sama siji. Nah, ikhlas. Mending ikhlas sithik daripada ora ikhlas oke. Oh yo. Apa kok sithik aku yang dadi gitu. Nah, memang yang dituntutkan adalah amalan yang ikhlas dan sesuai tuntunan. Ciri-ciri ikhlas semua sudah tahu. Ikhlas ini siji ra ana pengundatan ora dieling-eling ya, ora dibulan baleni ya. Ikhlas betul-betul. Aku ikhlas. Nek diomongke aku ikhlas ini berarti durung. Nggih mboten? Jadi wis aku bulan balen aku ikhlas kok. Berarti durung jur di bulan balen apa? Aku ikhlas. Berarti orang ikhlas. Paham ya, Pak? Dan yang ketujuh saudaraku ya. Yang ketujuh ini. Ini kudune saged nih. Karena ini mboten bisa ngambil duit. Dan saya yakin insya Allah semua bisa. Siapa orang yang ketujuh? Orang yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat tatkala di situ tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Seorang yang berzikir pada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata karena ingat banyaknya dosa. Sepertiga malam yang terakhir. Ini tahajud lah. Tahajud ya Allah. Nah, luar biasa. Sholat sunat yang ditekankan itu tahajud. Di dalam Quran disebutkan, Quran surat Al-Isra ya dibahas. Ayatnya 79. Di situ disebutkan supaya kita itu orang kita 2 rakaat. 2 rakaat ditutup witir berapa? 1 rakaat minimal. Coba kita lihat dulu. Ayat 79 sama 80. Waminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nah, jadi tahajud menurut kita budayakan. Mulai dari diri kita sendiri lah. Mari kita mulai nanti malam tahajud. 2 rakaat lah minimal. Ditutup berapa? Witir 1 rakaat. Syukur bagi berapa? 2 tutup 3. Luar biasa. Nanti petang puluh dino sosasi. Nah berturut-turut pasti ada perubahan yang signifikan. Coba, wes. Anggapan kowe ini memang apa ya? Siji butuh tenan. Nah, kalau kita sudah butuh itu mesti tani. Kenapa kita sulit banget? Karena kita tidak merasa butuh. Karena rumah usaha jadi ganjarannya oke. Rumah usaha jadi dia kok wis sangat. Padahal saudara ya, kita itu sebenarnya sangat pelit saudara untuk urusan akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia itu sangat boros. Di saat kita sholat membaca Quran itu kita tidak betah dan kita sering mengeluh berkepanjangan. Jangankan khusyuk ya Pak ya, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca itu terkadang kita tidak sempat. Bahkan rakaat sholat pun terkadang lupa, pernah seperti itu. Nah,
Masya Allah. Betapa luar biasa menganggap lama 15 menit atau setengah jam jika kita itu gunakan untuk ibadah kepada Allah. Padahal luar biasa kita menggunakan untuk duniawi itu terkadang 8 jam isi ditambah lembur pitu gitu. Pitu apa? Menebu jam itu mulai jam itu berarti pirang jam. Bahkan anak saya itu ralas. itu telur. Nanti jam telur masih. Ya Allah luar biasa itu seperti itu. Itu saudara, itu dunia. Itu semangat kamu gajinya mungkin di atas 10 juta, ya Pak. Gajinya di atas 10 juta ya. Nah, bisa. Namun setelah itu 3 bulan loro terus diterima juga nambahin betapa asiknya ya. Ada lagi tatkala kita melihat hobi kita lihat bola di TV ya, misalkan final ya, itu terkadang jam 2 saja kita apa? Bisa bangun nggak? Bangun. Apalagi ada perpanjangan waktu, kita masih senang, betul nggak? Siji. Nah, terkadang kita tuh suka, namun di saat kita membaca Quran, ngurumah atau salat Imam Merodo Dawa saja ya Pak. Waduh. Nah, saudaraku, begitulah ya yang namanya sedikit tentang isian sore hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, mari kita mendekat pada Allah, yaitu taqarrub ila Allah. DP datang Allah mendekat supaya kita nanti bisa termasuk mendapatkan perlindungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bila ada pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.